Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di ngaji ekonomi Islam, yang mana di kesempatan ini kita mau take podcast bareng salah satu tokoh ekonomi syariah. Beliau ini seorang praktisi yang cukup luar biasa, bergelut di bidang lembaga keuangan ekonomi syariah. Beliau adalah Ustadz Abdus Salam. Kita sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya akhi. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah kabar baik, walafiat, sehat walafiat. Masya Allah, luar biasa. Sedikit saya ingin memberitahu teman-teman bahwa Ustadz Abdus Salam ini adalah seorang praktisi yang concernnya di lembaga keuangan ekonomi syariah. Beliau banyak bergelut. Kalau kita melihat background pendidikan beliau mulai dari mondok di Pondok Pesantren Sidogiri, MTS dan MA-nya di Pondok Pesantren Sidogiri. Kemudian S1-nya beliau melanjut ke Institut Agama Islam Tazkiyah, dan S2-nya beliau juga mengambil jurusan di Ekonomi dan Keuangan Syariah di Trisakti. Dalam kiprahnya di dunia ekonomi syariah, beliau pernah memimpin lembaga keuangan ekonomi syariah di PT BPRS Ummu. Kemudian juga pernah bergelut di asuransi jiwa syariah di AJS Al Amin, dan beliau pernah juga menjadi general manager di Koperasi Syariah 212, dan saat ini beliau aktif di Koperasi BMT UGT Sidogiri, yang mana beliau ini menjadi manajer keuangan. Betul, Ustaz ya? Masya Allah. Kemarin saya menghubungi beliau ternyata luar biasa sibuk dan berada di Jakarta, dan baru sore ini kita bisa bertatap muka langsung dengan beliau, bertemu langsung dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah. Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan, Ustadz, mengenai sistem operasional lembaga keuangan ekonomi syariah. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaannya, dan mungkin dari hal ini kita mendapatkan insight baru, ilmu baru, dan juga semacam pencerahan untuk masyarakat umum di luar sana, Ustaz. Langsung saja. Yang pertama tentang BMT ya, secara umum, Ustaz. BMT secara umum, ada beberapa anggapan bahwa BMT itu sama saja dengan bank konvensional. Bahkan ada yang bilang BMT itu lebih mahal, gitu, Ustaz. Kira-kira gimana menurut Ustaz? Sebenarnya kalau kita praktisi dan juga mungkin para akademisi di bidang ekonomi syariah mendengar anggapan-anggapan seperti itu ya nggak kaget sebenarnya. Karena kalau kita telaah di Al-Quran sendiri, ya, keyakinan atau anggapan seperti itu sudah ada sejak 14 abad yang silam gitu. 14 abad yang silam. Iya, itu sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu, ya. Ketika mereka mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Masyaallah. Oleh Allah dijawab wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Kalau kita cermati ayat ini, ya, ayat ini adalah menceritakan tentang riba gitu ya, dan bagaimana halalnya jual beli gitu. Kalau kita pahami dari awal, ya, orang-orang yang makan riba itu tidak akan mampu berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Karena dia sempoyongkan dada gila gitu ya, minal mas gitu kan dia. Nah, jadi orang kalau yang sudah banyak makan riba tuh ya seperti itu gitu saat ini. Kita lihat itu orang-orang banyak makan riba itu. Dia itu akal sehatnya sudah nggak bisa dipakai. Seolah-olah dia meyakini udah ini yang terbaik buat dirinya gitu loh. Kadang dia juga meyakini dia sudah nggak bisa berpikir sehat, nggak bisa membedakan lagi mana ini yang halal, mana ini yang batil, seperti itu. Nah, kata Al-Quran demikian itu zalika bi annahum qalu. Mereka itu mengatakan, meyakini, beranggapan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu sama dengan riba. Kalau kita pahami ayat ini dari sisi ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah.
Sebenarnya ini terjadi tasbih maklub. Tasbih yang terbalik, yang dibalik gitu loh. Artinya gimana itu? Aslinya bukan innamal bai'u mithlur riba. Innamar riba mithlul bai'. Begitu. Oh gitu. Jadi yang musyabbahnya itu adalah riba, musyabbah bihnya itu adalah al-bai'. Nah, jadi seolah-olah begini, mereka tuh komplain, loh riba yang diharamkan itu loh, sebenarnya kan sama aja dengan jual beli. Nah gitu menurut mereka. Iya. Jual beli ada labanya, riba juga ada labanya, ya toh kan sama aja kan. Nah jadi seolah-olah mereka tuh komplain, innamar riba mislul bai', begitu. Innamar riba mislul bai'. Iya, lo riba yang haram itu sama aja dengan jual beli gitu kan. Iya. Sama-sama menguntungkan. Nih saya contohkan misalnya, saya ngutangi kamu 1 juta, terus saya kasih bunga 1.100.000 gitu kan, ya saya dapat keuntungan 100 atau 10%. Kemudian saya jual, misalnya saya punya HP 1 juta, saya jual ke kamu 1.100.000, kemudian saya untung 100. Kan sama-sama untung ya toh? Sama-sama untung. Nah, jadi wajah syabahnya itu adalah fi ziyadah, sama-sama ada kelebihan, ada keuntungan begitu. Jadi mereka itu seolah-olah mengatakan begitu. Lantas oleh Allah dijawab dengan tegas, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Beda kata Allah. Az-ziyadah fil bai' itu halal. Keuntungan yang timbul dari jual beli itu halal. Sementara keuntungan yang muncul dari akad qard, akad hutang piutang, ya, itu adalah riba. Nah, kata Allah, ini tegas ya, kalimatnya nggak perlu ditakwil gitu ya. Jelas menggunakan kalimat ahallallahu wa harrama gitu. Jadi jelas-jelas riba itu haram, jual beli itu halal. Kalau kita mau kontekstualkan dengan lembaga keuangan syariah saat ini, kan seolah-olah orang-orang ini sama kayak tadi itu kan mengatakan gitu kan ya. BMT ini sama dengan bank konven. Apa coba bedanya? Di bank konven ya ada bunganya, di BMT juga ada kelebihannya begitu, keuntungannya ada begitu. Jadi seolah-olah kata mereka orang-orang yang pro sama konven gitu kan. Apa coba bedanya dengan bank syariah itu? Apa coba bedanya dengan BMT itu? Uang kami juga ada keuntungan, mereka juga ada keuntungan. Bahkan keuntungan mereka lebih besar malah dari keuntungan kita. Kan begitu. Ya enggak sih?